Para saudara sekalian, saudara kami yang ada di studio, dan semua kita dimanapun berada. Sebenarnya kata-kata yang tadi, mulai dari waktu itu banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Pada masa Yesus hidup, itu sudah terjadi. Karena memang mengikuti Yesus kan luar biasa rupanya sulitnya. Makan tubuh dan darah dan semua yang harus konsekuen dalam kehidupan ini sulit itu. Dan kalau kita lihat mengapa ya banyak atau adalah ya orang meninggalkan iman. Sekarang ini pun ya, mungkin di tengah-tengah kita kenal ya, banyak sekali orang yang mengubah imannya, pindah ya dari imannya semula karena perkawinan. Oh, itu yang paling banyak, karena perkawinan. Juga mungkin masalah kerja biar lebih berpangkat, tinggalkan iman. Kadang-kadang juga ada karena konflik dengan hierarki. Wah, waktu bapakku meninggal tak datang pastor, tak mau lagi aku jadi Katolik. Ada juga mungkin karena kecewa kepada lingkungan dan seterusnya dan seterusnya. Ada juga karena dia dalam Katolik ini ada makin susahnya, bukan makin makmur, bukan makin terpandang. Mungkin agamaku ini yang membuat aku menjadi begitu. Memang para bapak dan ibu seperti dikatakan itu, payung memang menjaga kita dari hujan, mengurangi risiko hujan lah. Tapi payung tak pernah menghentikan hujan. Iman begitu juga ya. Iman kita pakai itu untuk melindungi kita dan menjaga kita dari segala cobaan-cobaan entah apa itu. Tapi bukan iman itu membuat kita tidak dicobai lagi, bukan. Hujan itu tetap datang, cobaan itu tetap datang. Dan itu yang terjadi kan. Tapi kalau kita lihat dalam kisah orang-orang terkenal lalu supaya mungkin kita terpancing kan, itu istri Tom Cruise, bintang film yang luar biasa itu kan. Tapi Tom Cruise ini tidak percaya kepada Tuhan. Dia hanya percaya kepada ilmu Scientology. Istrinya Nicole Kidman itu Katolik sejati. Mula-mula dia mengikuti iman dari suaminya ini Tom Cruise itu kan. Dia sudah salah ini. Akhirnya memang dia minta cerai. Saya tetap bukan seperti imanmu itu. Walaupun dengan segala ketenaran suaminya kan dia tinggalkan dan dia tetap menjadi Katolik. Atau Schwarzenegger itu ya, Katolik sejati dia sebenarnya kan, cuma ada skandalnya. Dia dulu kawin dengan putri pokoknya keturunan Kennedy. Dan kemudian ada lagi skandal tertentu, tapi dia mengatakan saya akan tetap Katolik apapun yang terjadi. Ini gubernur, karena kan apalagi bintang film. Ada lagi yang baru-baru ini kan Selena Gomez itu ya, Selena Gomez. Dia Katolik dan memangnya betul dia menjaga Katolikannya, tapi berpacaranlah dia dengan si Justin Bieber yang terkenal itu kan. Justin Bieber bukan Katolik, entah agama apa. Akhirnya dia katakan tidak bisa lah, saya tetap Katolik, bertahan. Orang-orang seperti ini banyak juga. Banyak juga orang yang tertarik menjadi Katolik, banyak. Tak usah kita sebutkan kan. Setiap harinya datang dari agama lain masuk ke agama kita. Tetapi itulah, memang untuk mengikuti Yesus tidak bisa main-main, tidak bisa setengah-setengah, harus total. Dan harus terus konstan mengikuti dia, baru kita beriman. Dan memang harus akhirnya siap, seperti yang dikatakan oleh Yesus ya, panggul atau pikullah salibmu. Itulah kalau menjadi pengikut dia, pikul salib.
Dan kadang-kadang itu berat. Tetapi inilah ketika kita mengikuti Yesus dengan konsekuen dan total itu, tak pernah kita ditinggalkan. Tak pernah ditinggalkan dan akan pasti berikan hiburan. Itulah Petrus. Petrus tadi ketika orang-orang sudah pergi dan para rasul berkumpul, Petrus mengatakan, kemana kami pergi? Engkaulah roti hidup dan kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang kekal. Dan kita lihat tadi di dalam bacaan pertama, si Dorcas yang sudah mati ya, dan ada lagi tadi yang buta, yang lumpuh, sudah meninggal. Kekuasaan Yesus itu rupanya datang kepadanya. Dia hidupkan, sudah dimandikan, mayatnya sudah diapa di situ. Tapi dia dipanggil, kekuasaan Yesus atas nama Yesus, hiduplah kau. Jadi sesuatu yang luar biasa, yang sangat luar biasa pun ya, siapa bisa menghidupkan orang mati? Tak ada, kecuali Yesus sendiri. Tapi itu pun diberikan kuasa oleh Yesus, walaupun si Petrus kita tahu pontang-panting, dia dikejar, ditangkap, dilepaskan Tuhan dari penjara dengan keajaiban, dan akhirnya nanti memang disalibkan di Roma secara terbalik di Bukit Vatikan. Hal inilah para bapak dan ibu, ketika kita meneruskan iman kita seperti Yesus mengatakan tadi, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Ketika kita mau berpusat kepada diri kita, banyak orang seperti itu ya. Dilihatnya kawan, di gereja Katolik itu tidak ada berjoget-joget, tidak ada nyanyi seperti ini. Dia melihat agama atau Allah itu nomor 2. Allah harus sesuai dengan keinginanku. Begitulah, ada juga yang Katolik seperti itu. Pergi dia, padahal sebelumnya Katolik yang baik, tapi karena pengaruh oleh agama-agama lain, karena bisa di sana dibuat dia menjadi panitia atau apa, dia merasa senang. Allah sesuai dengan keinginanku. Disinilah Allah itu sesuai dengan keinginanku. Dia tidak mencari Allah yang benar. Dan kalau sudah seperti itu, memang apa yang dikatakan Yesus, kalau pusatmu adalah dirimu dan Allah kau paksa sesuai dengan dirimu, maka kamu akan hancur dan sia-sia. Marilah kita para bapak dan ibu dan sekalian, kita ikuti Kristus. Dialah yang utama. Sesuai dengan dialah kita ikuti dan kita akan bahagia. Amin.